Akhir-akhir ini banyak sekali kita membaca PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian yang menjadi korban PHK bertanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya sementara saya mempunyai anak yang harus saya tanggung, sementara saya mempunyai ibu yang sedang sakit yang harus saya rawat, dan begitu banyak hal yang membutuhkan perhatian kita dan membutuhkan uang untuk menghidupi semua itu. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jangan stres. Karena ketika teman-teman stres, teman-teman pikirannya buntet, ya kan? Kepalanya sakit sekali dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam hal yang dipikirkan, yang seringkali studi membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan itu 83% tidak terrealisasi. Jadi daripada teman-teman berpikir hal-hal yang negatif, lebih baik teman-teman belajar untuk rileks. Belajar bersyukur untuk hal-hal kecil saja dulu, dimulai dari situ. Supaya teman-teman bisa melihat berbagai macam peluang yang berdatangan. Kemudian langkah kedua yang teman-teman bisa ambil adalah teman-teman melihat ada bakat apa di dalam diri teman-teman. Saya punya bakat apa ya yang bisa saya kembangkan sesuai dengan passion saya. Karena untuk 20 tahun ke depan berdasarkan Feng Shui, yang akan berkembang adalah sesuatu yang menjadi passion saya. Sesuatu yang menjadi keinginan saya, sesuatu yang membuat saya tertarik. Nah, berdasarkan ilmu Pace, ada 10 bakat yang teman-teman bisa maksimalkan. Yang pertama adalah direct wealth, itu berkaitan dengan budget dan finansial. Jadi teman-teman yang mempunyai bakat direct wealth ini, dia pandai dalam hitung-menghitung atau pandai dalam budgeting dan dalam hal yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang kedua adalah indirect wealth. Ini jika teman-teman mempunyai bakat yang disebut dengan indirect wealth, teman-teman mempunyai kecenderungan untuk berwira swasta atau bisa membuat usaha sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan hurting officer. Nah, kemampuan hurting officer ini apa sih? Kemampuan hurting officer adalah kemampuan untuk public speaking atau berkomunikasi. Saat ini kita lebih banyak menggunakan media sosial untuk berpromosi. Jadi, jika teman-teman malu untuk menampilkan wajah, teman-teman bisa belajar public speaking atau teman-teman bisa belajar untuk beriklan tanpa menampilkan wajah. Kemudian yang keempat yang disebut dengan eating gut, di mana bakat ini adalah mempunyai jiwa seni yang cukup tinggi. Seni literary, seni baik menari, seni peran, kemudian memasak itu juga kategori seni. Jadi teman-teman punya keinginan untuk membuat catering, gak usah yang skala besar dulu, bisa dimulai dari skala kecil. Nah, itu bisa dimulai ditekuni. Jual aja dulu ke teman-teman seperti itu, atau memberi gratisan supaya mereka bisa merasakan, oh ternyata enak ya makanan si A kayak gitu, sehingga dia bisa pesan. Rata-rata kan mulainya seperti itu, memberikan secara free dulu sebagai sampel, itu teman-teman bisa mulai. Kemudian ada yang disebut dengan 7K atau 7 killing. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai bakat yang disebut dengan 7 killing ini, jika teman-teman mempunyai latar belakang hukum, itu teman-teman bisa memanfaatkan kemampuan tersebut untuk membantu orang lain. 7K ini dia pandai untuk membuat strategi. Jadi jika teman-teman ingin menjadi konsultan, silahkan memanfaatkan kemampuan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut dengan direct officer. Direct officer ini kemampuan untuk mengatur sebuah sistem.
Kemudian ada juga yang disebut dengan bakat the friend. Nah, the friend ini pandai sekali membuat networking. Ada yang disebut dengan rope wealth atau kemampuan untuk leadership dan negosiasi. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai bakat rope wealth yang cukup tinggi, dia pandai sekali melakukan negosiasi atau leadership dia sangat kuat. Kemudian yang disebut dengan direct resort ya. Nah, ini dia pandai melakukan research atau juga dia pandai memberikan penerangan. Tertarik untuk menjadi influencer, untuk menjadi guru, bakat ini sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah bakat indirect resource. Nah, ini dia punya kemampuan bisa melihat masa depan. Maksudnya adalah dia pandai membaca tren. Nah, manfaatkan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh tren-tren apa yang akan naik atau akan baik ke depan, mulai teman-teman ambil dari saat ini. Jadi tolong lihat teman-teman mempunyai bakat apa dan kembangkan bakat tersebut untuk bisa menghasilkan uang di saat ini dan di kemudian hari.